sampai selama-lamanya Dia baik dalam hidup kita. Mari kita senantiasa bersyukur buat kasih-Nya, sebab tidak ada kasih yang seperti Tuhan berikan dalam hidup kita. Sampai selama-lamanya Tuhan mengasihi kita. Sampai kekekalan Dia tetap mengasihi kita. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Amin. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah berikan segala-galanya dalam hidup kita. Sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi
kasih untuk kasih yang besar yang Kau telah nyatakan bagi kami. Lewat pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami ada di hadapan-Mu hari ini. Sebagaimana kami ada, Kau menerima kami sebagai anak-Mu. Terima kasih untuk kasih yang besar ini. Kami boleh menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Kau menerima persembahan pujian kami. Sekalipun kami naikkan dengan kelemahan kami, tapi percaya Engkau melihat hati kami yang terdalam. Kami ingin menyembah Tuhan dan memuliakan Engkau dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, memahami apa yang Kau mau lewat firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, lengkapi dengan hikmat-Mu. Urapi kami semua dengan urapan yang sama, agar firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang saya beri judul Yesus yang berkuasa. Mari kita baca dulu Matius 28 ayat 18. Katakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat ini diucapkan oleh Yesus sesaat sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan perintah kepada muridnya untuk memberitakan Injil, dan didahului dengan "kepadaku", katanya. Dia mengatakan begini, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, ini membuktikan bahwa Yesus kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Dia berkuasa atas segala sesuatu, ya, baik di surga dan di atas bumi ini. Ya, di surga itu berbicara tentang semua makhluk yang ada di surga dan segala kemuliaannya, dan di bumi ini tidak ada satupun yang tidak akan tunduk kepadanya, karena Dia adalah Allah yang menjadi Tuhan atas semuanya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu artinya adalah Tuhan yang berkuasa, yang menguasai segalanya dan semuanya tunduk kepada Dia. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal. Dia berkuasa. Ya, ada beberapa hal yang Dia kuasai. Yang pertama adalah Yesus berkuasa atas alam atau dunia ini. Ya, Yohanes 1 ayat 3 mengatakan begini, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan." Dia adalah yang menciptakan segalanya. Ya, kita sering mengenal bahwa yang menciptakan itu Bapa. Ya, Bapa itu hubungan dengan penciptaan gitu. Tapi sebenarnya Yesus itu yang dikatakan firman itu Dia pencipta juga, ya, karena segala sesuatu itu diciptakan lewat firman. Itu berarti bahwa Yesus juga terlibat dalam penciptaan. Nah, kalau Yesus penciptanya, Dia juga menopang, katanya. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia bukan hanya menciptakan, tapi Dia menopang dengan firman yang berkuasa, katanya. Jadi kita percaya bahwa ayat ini ditulis dengan ilham Roh Kudus, ya, dan itu adalah kebenaran bahwa Yesus itu telah menciptakan segenap alam ini dan Dia menopangnya
sehingga alam ini ada sampai hari ini berjalan seperti apa yang kita alami. Ya, sekalipun ada banyak yang rusak di alam ini, tetapi kita percaya bahwa keadaan hari ini adalah karena Tuhan itu yang berkuasa atas alam ini. Dan kekuasaan atas alam ini Dia tunjukkan dengan meneduhkan angin. Ya, tidak ada satupun sampai hari ini alat yang diciptakan manusia untuk meneduhkan angin dan ombak. Tidak ada. Ya, kalau di tengah lautan kapal itu sedang diombang-ambingkan oleh angin dan ombak, tidak ada satu alat pun yang bisa meneduhkan. Tetapi Yesus mampu. Ya, Dia menundukkan angin dan ombak sehingga murid-muridnya, terutama Petrus, itu merasa tidak layak. Yang begitu kagum dan menyatakan siapa orang ini sehingga angin dan ombak itu tunduk kepadanya. Ya, dan banyak juga kejadian yang lain di mana Tuhan itu membuat mujizat dengan penangkapan ikan yang luar biasa. Ya, tidak ada satupun yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, dan inilah buktinya bahwa Yesus itu berkuasa. Jadi segenap alam itu ada dalam kendalinya. Artinya semua kejadian itu ada di dalam kehendaknya, adalah dalam rencana kekalnya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini ada dalam kehendaknya. Memang ada kejadian yang diizinkan. Ya, diizinkan. Kenapa? Karena tidak ada kebetulan dalam dunia ini. Ya, diizinkannya. Kalau misalnya kita melihat alam ini berubah gitu ya. Alam ini ada dalam musibah misalnya. Ya, ada angin ribut, ada gempa bumi dan segala macam musibah terjadi. Itu bukan semata-mata karena Tuhan yang merencanakan gitu. Ya, kenapa? Karena alam ini sudah diserahkan kepada manusia. Ya, dalam kejadian itu dijelaskan bahwa ketika manusia diciptakan, dia diserai alam ini, taklukkan katanya. Jadi dunia ini sebenarnya sudah ada di dalam tangan manusia. Untuk apa? Dijaga, dipelihara, dimanfaatkan. Tapi ternyata ya bahwa keserakahan manusia itu sudah merusak segalanya. Ada peran manusia di dalam musibah yang terjadi. Jadi bukan semata-mata Tuhan itu yang membuat manusia dicelaka. Ada gempa bumi yang baru-baru ini terjadi di daerah Cianjur situ. Banyak kerusakan, bahkan banyak yang meninggal. Apakah Tuhan itu kejam? Tidak, ternyata gempa bumi itu, dulunya saya berpikir gempa bumi itu ya tidak ada peran manusia, ternyata ada. Ketika saya browsing saya menemukan bahwa ada peran manusia juga dalam gempa bumi. Ya, tambangan yang dikelola dengan tidak benar, ya hanya terjadi pergeseran di dalam lempeng-lempeng bumi ini sehingga terjadi gempa bumi. Ya, saya baca itu dan saya merasa bahwa manusia itu berperan besar dalam kerusakan atau peristiwa yang terjadi di bumi ini. Ya, cuaca yang sudah tidak karuan ini. Gimana kalau dulu? Ya, dulu itu yang namanya bulan Ber itu katanya sudah mulai hujan. Ya, katanya gede-gede sumber itu kalau sudah mulai September, apalagi Desember. Tapi sekarang ya ada banjir di mana-mana, tapi ada yang kering. Nah, kenapa terjadi? Ini semua adalah peran dari manusia ya, yang mengelola bumi ini dengan tidak baik. Akhirnya terjadi kerusakan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tetap mengendalikan alam ini.
Ya, apapun yang terjadi dalam dunia ini tetap dalam seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak terjadi. Tapi ada peran manusia. Nah, apa yang tidak bisa dicegah dari kejadian alam itu ada kekuasaannya. Tapi ada bagian kita yang untuk kita kerjakan. Misalnya memelihara kebersihan, mengadakan penghijauan, jangan buang sampah sembarangan ya, sehingga membuat sungai mampet, lalu banjir. Itu terjadi, memang Tuhan izinkan, tetapi ada peran kita di situ. Ya, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau terjadi musibah atas alam ini, jangan salahkan Tuhan, tapi tetap berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu sanggup menjaga kita. Ya, karena Dia yang berkuasa atas alam ini. Yang kedua, berkuasa atas penyakit. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dikatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus lewat perjamuan kudus yang sebentar kita lakukan. Peristiwa yang terjadi di Golgota 2000 tahun yang lalu itu bukan peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba atau kebetulan, tapi itu semua dalam rencana Allah. Ya, karena sudah dibuatkan dalam perjanjian lama, ya khususnya Yesaya, begitu banyak nubuat tentang Yesus, ya bagaimana Dia akan menderita, ya, dan penderitaan itu adalah menanggung segala penyakit dan kesengsaraan kita. Dan oleh bilurnya, oleh luka-luka yang disebabkan cambukan itu, kita disembuhkan. Ini membuktikan bahwa Yesus kita itu adalah Yesus yang berkuasa atas penyakit, dan itu didapatkan lewat penderitaan, lewat pengorbanannya. Oleh bilur-bilur kamu sembuh, katanya. Yesus berkuasa atas semua penyakit, dan kekuasaan itu ditunjukkannya dengan menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, Lukas pasal 4 ayat 40 itu mengungkapkan kepada kita begini bunyinya, ketika matahari terbenam semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Jadi kekuasaannya atas penyakit ini ditunjukkannya menyembuhkan banyak penyakit. Ya, tadi dikatakan di sini bermacam-macam penyakit. Ya, rupanya ini disebutkan di sini sakit apa saja, tapi macam-macam penyakit ini kan banyak penyakit yang macam-macam itu. Ya, apalagi zaman ini, ya penyakit yang dulu belum pernah kita dengar sekarang terjadi. Apakah Yesus berkuasa atas penyakit? Iya. Sekalipun sakit itu mungkin sakit yang baru muncul, yang mengerikan, yang tidak ada obatnya, percayalah bahwa Yesus kita adalah Yesus yang berkuasa atas penyakit. Dan kuasa itu diberikan kepada gereja. Markus 16 mengatakan itu. Ya, Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular
dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini kepada gereja atau orang-orang percaya. Kalau saya berbicara gereja, ini bukan gedungnya, ya bukan organisasinya, tapi orang-orang percaya. Diberikannya kepada kita kuasa atas penyakit itu. Jadi dikatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini harus kita imani gitu. Bahwa kepada kita diberi kuasa atas penyakit. Lalu kita berpikir gini, kalau gitu semua penyakit akan disembuhkan. Prinsipnya iya, menurut firman Tuhan ini. Tapi kenyataannya tidak semua penyakit sembuh. Benar ya? Iya, kita berdoa, Tuhan, ini saya sakit Tuhan. Sudah bertahun-tahun tidak disembuhkan. Lalu kita protes, kalau begitu ayat ini tidak bisa dipercaya. Ya, jangan berpikir bahwa semua penyakit akan sembuh hanya karena kita berdoa. Tidak. Tuhan masih punya kuasa. Kedaulatan itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia mau jawab doa kita, dia mau sembuhkan penyakit kita atau tidak, itu ada dalam kedaulatannya. Tidak semua penyakit yang kita doakan akan sembuh. Walaupun ada janji, ya jangan coba klaim janji. Ini ada orang-orang yang mengklaim janji Tuhan. Ya Tuhan, bukankah dalam Markus dikatakan seperti ini? Kita paksakan Tuhan untuk menjawab doa kita. Siapa sih kita ini? Berhakkah kita memaksa Tuhan karena Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya? Kita tidak punya hak untuk memaksa Tuhan. Kita tidak berhak untuk mengklaim janji Tuhan ini supaya Tuhan menggenapi. Tidak. Ya, Tuhan itu berdaulat. Dia bisa buat apa saja tanpa merasa bersalah. Dia bisa buat apa saja sekalipun ada janji. Dia tidak pernah terikat dengan janjinya. Dia tidak pernah terikat dengan siapapun, dengan apapun. Jangan salahkan Tuhan karena Dia punya kedaulatan atas hidup kita. Jangan marah kalau Tuhan tidak menyembuhkan sakit kita. Jangan katakan Tuhan bohong karena Dia tidak menjawab doa saya. Tidak. Kenapa? Karena Dia punya rencana terbaik dalam hidup kita. Paulus contohnya, ya ketika dia berdoa karena katanya ada duri dalam daging. Ya, duri dalam daging tidak disebutkan apakah itu, ya ada orang yang menafsirkan itu adalah sakit mata yang berat, ya, sehingga dia tidak bisa menulis dengan baik, maka tulisannya gede-gede katanya. Lalu ada yang mengatakan, oh itu sakit lambung. Tidak jelas apa itu, tapi pasti sesuatu yang tidak enak, namanya duri kan. Dia berdoa Tuhan supaya duri itu dicabut sampai 3 kali kata dia berdoa. Tentu doanya ini bukan hanya sekedar berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Mungkin dia dengan puasa yang mendalam untuk melepaskan duri dalam daging ini. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku. Tidak ditolong, ya tidak dijawab doanya. Dibiarkan dengan duri dalam daging itu. Untuk apa? Untuk menolong Paulus sendiri. Jadi dalam doa kita tidak dijawab karena doa kita tidak dijawab dan Tuhan tidak sembuhkan kita. Ada maksud terbaik. Kenapa Paulus belajar berharap, mengandalkan Tuhan? Lewat duri dalam daging itu, dia tahu dia lemah dan dia butuh Tuhan. Sebab dia bergantung kepada Tuhan. Dan dalam kelemahan itu dia jadi kuat katanya.
Jadi jangan marah kalau Tuhan tidak menyembuhkan. Jangan ragu bahwa Tuhan itu kata berkuasa atas semua penyakit. Mana buktinya? Tidak ada maksud terbaik ketika Tuhan tidak menyembuhkan kita. Bahkan membuat kita mungkin pulang ke surga. Karena Tuhan bisa memakai penyakit itu untuk kita pulang ke surga. Walaupun tidak semua penyakit membuat kita pulang ke surga. Atau orang pulang ke surga bukan karena sakit, ya karena banyak sebab. Ya, tapi yang pasti bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, ya entah itu yang tidak enak, dan Tuhan biarkan kita mengalami itu, pasti ada masa terbaik. Temukan itu. Temukan agar kita tidak jadi lemah atau kita tidak jadi kecewa, kita tidak menjadi marah kepada Tuhan, tapi kita bisa menerima semua dengan syukur seperti Paulus menerimanya. Ya bahwa dalam kelemahanku aku menjadi kuat, katanya. Jadi segala sesuatu itu ada dalam kekuasaannya. Dia berkuasa atas penyakit, namun tidak semua penyakit akan disembuhkannya. Karena dia punya maksud yang terbaik dari semua yang kita harus alami. Puji Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita lihat bahwa dia berkuasa atas alam ini. Yang kedua, dia berkuasa atas penyakit. Yang ketiga, dia berkuasa atas iblis. Oleh kematiannya iblis dimusnahkan, katanya. Kita baca di Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dimusnahkan, katanya. Ini bukan berarti bahwa iblis itu mati, tidak bergerak, musnah, habis, tidak. Ya, tapi Kolose menjelaskan itu dilucuti, katanya. Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 14 saja ya. Ayat 25, ayat 15 saja. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Ini ayat diilhami oleh ketika dua kerajaan itu berperang dan salah satu kalah, maka yang kalah ini tentaranya dilucuti. Ya, dilucuti lalu diarak. Ya, diarak sebagai tadi katakan tontonan umum dalam kemenangan mereka. Jadi tentara-tentara ini dilucuti, bahkan ada yang dipotong jari tangannya supaya tidak bisa berperang lagi. Lalu diarak dalam arakan kemenangan itu. Seperti itu iblis, dia tidak mati sama sekali, hanya dilucuti. Itu sebabnya dia masih bisa menjatuhkan kita. Tadi dikatakan bahwa iblis itu yang berkuasa atas maut. Jangan kita pikir, oh iblis itu berkuasa atas maut, bukan berarti dia berkuasa membunuh kita, tidak. Ya, tidak ada satupun yang bisa membunuh atau mengambil nyawa kita kecuali Tuhan. Setan tidak. Ya, ada video itu yang pernah saya tonton. Ada pendeta mengatakan bahwa iblis itu bisa ngambil, mengurangi umur kita, katanya. Makanya ada dukun itu biasanya hidupnya lama gitu. Lalu orang yang datang ke dukun itu diambil nyawanya, diambil oleh dukun itu. Ya, jadi dukunnya hidupnya lama. Makanya yang ke dukun umurnya pendek. Ini ajaran dari siapa gitu? Gak ada.
Yang berkuasa menghidupkan dan mematikan hanya Tuhan. Bagaimana kalau ada orang didukunkan terus mati, banyak kan itu disantet mati. Kalau Tuhan tidak menghendaki mati, dia tidak akan mati. Jadi bukan setan yang mengambil. Jadi berkuasa atas maut ini adalah artinya bahwa iblis itu menggoda dan menjatuhkan kita dalam dosa. Dan dosa itulah yang menyebabkan maut. Hukuman kekal selama-lamanya. Upah dosa itu maut. Itu artinya iblis itu yang berkuasa atas maut. Dan itu sudah ditaklukkan oleh Kristus. Kapan? Ketika dia mati di atas Golgota. Dan itu ditunjukkannya ya ketika dia mengusir setan. Dia mengusir setan. Dalam Markus 1 ayat 34 dan banyak contoh yang lain bagaimana Yesus itu mengusir setan. Dan tidak ada yang gagal. Ketika dia mengusir setan dari orang di Gadara, itu ada 2000 setan. Jadi itu dari babi yang mati. Sekali dia ngomong, dia usir setan itu, 2000 setan itu keluar semua, masuk di jurang, di laut itu. Semua babinya mati. Jadi setan itu takut hanya kepada Yesus. Tidak ada yang gagal. 2000 semuanya lari, mengarah dan membuat babi-babi itu mati. Dengan apa? Hanya dengan perintah dari Yesus Kristus. Dan kuasa atas iblis itu diberikan kepada gereja, kepada kita. Nah, tadi kita sudah baca di Markus 16 tadi itu, kita akan mengusir setan itu demi namanya. Ketika dia memanggil murid-murid, ya ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dalam Matius 10 ayat 1 dikatakan diberinya kuasa untuk menaklukkan iblis. Iblis itu ditundukkan di bawah kaki kita katanya. Jadi setan takut sama kita, iya. Jangan takut sama setan. Ada anak yang takut sama setan, lalu takutnya itu ya boleh kalau dia berdoa gitu ya. Doa takut setan lalu berdoa. Yang celakanya dia minta tolong sama setan juga, pergi ke dukun supaya tidak diganggu setan. Ini namanya setan nolong setan. Tidak ada kata Tuhan kerajaan itu akan kuat kalau tentara dengan tentaranya saling berlawanan. Setan tidak bisa lawan setan dan dia tidak mau. Loh, buktinya mau kok. Saya sekarang tidak takut karena saya sudah ke dukun. Itu hanya penipuan. Hanya Tuhan yang berkuasa atas iblis. Iblis dengan iblis dia berkawan. Berkawan itu apa? Untuk menipu kita. Sebab itu jangan tunduk kepada setan. Setan tunduk kepada kita. Bukan dengan metode. Ya ada orang pakai metode. Ya bagaimana mendoakan orang yang kerasukan setan. Pakai metode begini, pakai minyak dan sebagainya. Itu bohong. Ya sampai ada minyak urapan yang dijual kira-kira itu 10 tahun yang lalu itu. Sudah 50.000 di toko Immanuel. Kecil gitu 50.000. Minyak urapan katanya. 10.000 aja saya nggak mau beli. Buat apa? Akhirnya jadi berhala. Setan hanya takut dengan nama Yesus. Saya ingat waktu berapa tahun yang lalu itu ya, mertuanya Pendeta Bunda Winarto itu, papanya Yeni itu,
Waktu itu dia sakit, kakinya sakit katanya. Cari dokter tidak ada, panggil pendeta. Waktu itu dia belum ke gereja itu. Udah kita datang. Kenapa? Asam urat sampai tidak bisa jalan. Terus saya tidak tahu kenapa gitu. Tuhan gerakkan saya untuk minta minyak. Minyak apa? Minyak goreng. Saya minta ya nih, mana minyak? Minyak apa? Minyak goreng. Lalu saya coba oleh dalam nama Tuhan Yesus sedikit gitu. Saya letakkan di kakinya, teriak dia. Saya juga kaget gitu. Loh, jangan-jangan kesakitan. Ternyata apa? Ada sesuatu yang keluar katanya dari kakinya. Batu setan keluar. Dengan apa? Minyak goreng. Bukan minyak urapan. Jadi dari situ saya tahu bahwa mengusir setan itu setan takut bukan dengan metode, tapi setan takut dengan nama Yesus. Amin. Kalau ada setan, jangan panggil dukun, jangan panggil Tuhan Yesus. Ingat saya waktu beberapa tahun yang lalu juga, saya pernah dipanggil malam-malam itu ke Taman Seswos itu. Ya karena ada salah satu pemudi sini kerasukan massal gitu. Ya kerasukan massal. Nah, waktu itu saya datang, lalu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Selesai sudah, dia sadar. Yang lain itu sampai berjam-jam katanya ditunggu. Nah, di sini membuktikan bahwa setan itu hanya takut kepada nama Yesus. Mari kita percaya bahwa dia berkuasa atas setan. Jangan tunduk kepada setan. Hanya tunduk kepada Tuhan. Petrus mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari darimu. Yang keempat, yang terakhir, Yesus berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas kematian. Maut itu sudah dikalahkan dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 26 mengatakan begini, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir ini biasanya musuh yang terkuat. Ya kalau kita main catur itu, yang diserang apa, yang dibunuh itu rajanya. Itu musuh yang terakhir yang harus ditaklukkan. Dan Yesus menaklukkan maut itu. Kekuasaan atas maut ditunjukkannya juga dengan apa? Dengan membangkitkan orang-orang mati. Jadi bukan hanya dia bangkit dari kematian, tapi dia membangkitkan orang-orang mati juga. Ya, orang-orang mati, kuasa kematian itu ditaklukkan Yesus. Tuh kalau begitu, apakah tidak ada orang mati? Apakah orang-orang percaya tidak akan mati? Mati juga. Ya, kenapa? Karena itu ditetapkan oleh Tuhan. Ibrani mengatakan semua manusia ditetapkan untuk mati sekali saja. Jadi kita semua mati. Kalau begitu, apakah Kristus tidak berkuasa atas kematian? Dia tetap berkuasa. Kuasa kematian itu membangkit orang mati, dan kuasa itu juga diberikan kepada gereja, kepada orang-orang percaya. Bukan tidak mati jasmani, tapi dengan memberikan hidup yang baru kepada orang percaya. Hidup yang baru ini di mana kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kita. Orang-orang yang lahir baru, kuasa maut itu tidak lagi berkuasa atas kita. Ya, kalau kita harus mati, jasmani kita yang mati, tapi roh kita diselamatkan. Kita bebas
dari penghukuman kekal itu. Jadi kuasa atas maut ini bukan berbicara tentang kematian tubuh, tapi kematian kekal selama-lamanya. Dan itu sudah ditaklukkan Yesus. Dan sebagai musuh yang terakhir katanya, ditaklukkan oleh Kristus. Dan kita tidak akan ke sana, kita tidak akan mati lagi. Hanya tubuh kita yang mati. Dan kematian tubuh kita itu membawa kita ke surga. Jadi itu salah satu cara Tuhan bawa kita ke surga untuk diam dengan Kristus adalah dengan kematian. Tapi kita tidak akan mati selama-lamanya, karena satu saat kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi mari kita percaya bahwa kematian dari Yesus Kristus itu telah membebaskan kita dari kematian kekal selama-lamanya. Kematian dari Yesus Kristus di atas Golgota itu telah membuat kita diselamatkan. Jika apabila satu saat kita akan mati secara tubuh, kita percaya kita akan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, jangan menolak kalau Tuhan panggil kita. Jangan takut mati. Ya, ada peristiwa yang di YouTube juga ini. Orang sudah mati lalu didoakan. Dibuka lagi petinya sudah ditutup itu loh. Dibuka, didoakan, dikelilingi supaya bangkit lagi. 2 jam katanya. Ternyata tidak bangkit. Lalu ada yang berkomentar di situ. Katanya begini, kalau saya misalnya yang mati lalu bangkit lagi, saya akan marah sama mereka. Loh sudah enak-enak sama Tuhan kok dipanggil lagi ke dunia. Udah enak loh dengan Tuhan. Suruh bangun lagi. Harus mengalami penderitaan lagi dalam dunia. Kenapa? Karena mati itu adalah untung katanya. Kenapa? Karena Kristus sudah menaklukkan kematian oleh karena korbannya di atas Golgota. Nah saudara, kuasa Yesus itu adalah kuasa di atas segala kuasa. Dia mengatasi segala kuasa dalam dunia, termasuk maut yang terkuat. Hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak masalah. Mungkin untuk kesehatan kita. Nah, bahkan presiden kita mengatakan tahun 2003 ini gelap katanya. Dia tidak bisa diprediksi. Keadaan ekonomi dunia goncang. Banyak negara yang sudah kolaps gitu. Negara-negara kayak goncang. Bagaimana dengan kita? Apa kita akan mengalami bisa ya bisa enggak? Bisa mengalami ya karena kita ada di satu kapal yang besar. Kalau satu kapal ini goyang, semua akan goyang. Tapi Tuhan bisa juga buat kita seperti orang Israel. Ketika di Mesir, ketika Mesir mengalami musibah bahkan gelap kata seluruh Mesir. Di Goshen di mana ada Israel di situ, terang benderang. Tuhan meluputkan, bisa terjadi. Tapi apapun yang terjadi, mari kita berharap kepada Tuhan yang punya kuasa yang besar. Kalau maut, musuh terkuat, sudah ditaklukkan. Apa sih artinya masalah kita? Gak ada. Mari kita tetap hidup dalam penyerahan. Serahkan segala khawatirmu kepadanya. Biarkan dia terus beracara dalam hidup kita. Mbak kita mengalami pengalaman-pengalaman indah. Pada tahun yang akan datang ini yang katanya gelap. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Amin. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan dan percayakan seluruh kehidupan kita dalam penundukan kepada kehendak-Nya. Amin.